Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Dek. Nah, di sini kali ini kita akan bahas paket super intensif 33 pengetahuan dan pemahaman umum. Ya, semangat untuk adik-adik kelas 12 IPA dan IPS, calon-calon peserta UTBK SBMPTN 2020. Nah, kita akan lihat soal kita kali ini ya. Nah, di sini kembali ada teks. Nah, teks di sini ada 3 paragraf D ya. Nah, kita lihat soal nomor 1. Nah, masalah utama teks tersebut ya, seperti kita ketahui, kalau masalah utama itu sering juga dikatakan dengan ide pokok, sering juga dikatakan dengan gagasan utama. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Langsung saja kakak buat the king untuk soal nomor 1 ya. Nah, baik. Kalau yang ditanyakan masalah utama, langsung saja deh kita lihat dengan paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Nah, jadi kalau untuk mengetahui ide pokok dalam setiap paragraf, kakak buat di sini. Paragraf deduktif berarti gagasan utamanya berada di awal. Nah, di awal ya. Kemudian kalau paragraf induktif berarti di sini kakak tulis dengan in here. Baik ya. Nah, jadi kalau kita lihat deduktif letaknya di awal, kemudian induktif letaknya berada di akhir. Dewal in here ya. Nah, baik, coba kita lihat kembali untuk 3 paragraf. Paragraf pertama deh, kalimat pertama ya, masing-masing kalimat pertama, adik-adik perhatikan. Sejumlah spesies hiu berjalan di Indonesia diperkirakan belum tuntas mencapai tahap akhir evolusi. Nah, jadi kalau kita lihat masalah utama dari teks tersebut ternyata diwakili oleh paragraf nomor 1. Jadi yang mana jawabannya Dek? Dapat kita lihat di situ, evolusi hiu berjalan di Indonesia belum berakhir. Nah, tepatnya pada paragraf yang pertama, kalimat nomor 1. Jadi langsung saja jawabannya kita tuliskan di sini B ya. Nah, itu dia. Ya, jadi tepatnya terdapat pada paragraf pertama, kalimat pertama. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di sini ada kata konservasi ya. Nah, jadi kalau kakak buat di sini kata konservasi. Pertanyaannya berantonim. Berantonim itu berarti berlawanan makna, ya, berlawanan arti. Jadi kalau kita lihat makna dari konservasi ya. Nah, di sini sebuah kata yang berarti pemeliharaan, ya, pemeliharaan. Baik. Atau sering juga disebut dengan sebuah bentuk perlindungan. Nah, jadi itu makna dari konservasi. Yang ditanyakan antonim, ya. Jadi yang ditanyakan di sini berhubungan dengan antonim. Lawan makna. Jadi kalau kita lihat antonim dari perlindungan atau pemeliharaan
yaitu vandalisme. Nah, kata buat sini ya, vandalisme. Nah, seperti kita ketahui, vandalisme ini deh secara arti, nah kita katakan dengan merusak, justru dia berantonim, ya, suatu kegiatan merusak. Baik, bisa dipahami? Nah, jadi langsung saja kita lihat jawabannya. Untuk nomor 2 berarti E. Gampang ya adik-adik? Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Baik. Kita perhatikan sama-sama soal nomor 3. Kata hubung apabila, ya, pada awal kalimat 5 teks harus diganti dengan. Nah, di sini kakak tegaskan sekali lagi, kata hubung apabila pada kalimat nomor 5 ya. Jadi bukan awal deh, tapi terdapat di tengah kalimat nomor 5. Nah, jadi kalau kakak baca ya kalimat nomor 5-nya, Fahmi, peneliti Pusat Penelitian Oceanografi LIPI yang terlibat riset dan penulisan pada jurnal itu mengatakan apabila. Nah, ini termasuk kalimat tidak langsung deh. Jadi kalau kalimat tidak langsung biasanya ditandai dengan kata bahwa. Maka kata hubung apabila setelah mengatakan tidak tepat, ya. Nah, maka untuk konjungsi apabila, nah, sebaiknya kita ganti menjadi konjungsi bahwa, karena di sini merupakan kalimat tidak langsung ya. Baik, kakak harap mudah untuk dipahami. Nah, langsung saja kita lihat jawabannya deh. A. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Nah, sekarang adik-adik perhatikan kembali pernyataan ya, pernyataan yang tidak sesuai dengan teks tersebut. Nah, ini memang harus kita baca, kita pahami kembali. Nah, di situ ada opsi A, B, C, D, dan E. Nah, maka opsi yang mana yang tidak sesuai? Jadi memang harus benar-benar kita baca. Baik, coba kita perhatikan untuk poin D, ya. Nah, kita perhatikan untuk poin D. Jadi di sini kakak buat jawabannya D. Nah, kenapa dia jawabannya D? Hiu berjalan merupakan spesies hiu, ya, merupakan spesies hiu yang terakhir berevolusi sekitar 200 juta tahun yang lalu. Kalau kita cek di dalam teks paragraf yang kedua, nah, adik-adik bisa perhatikan di situ paragraf yang kedua. Baik, paragraf yang kedua, kalimat yang keberapa? Nah, kakak buat di sini. Lihat kepada kalimat nomor 10, ya. Pernyataannya apakah sesuai? Kalau di dalam teks, mereka diperkirakan, ya, nah, berevolusi sekitar 9 juta tahun lalu yang menjadikan mereka sebagai spesies hiu termuda, karena mayoritas spesies hiu terakhir berevolusi sekitar 200 juta tahun yang lalu. Nah, kalau di dalam opsi D dengan kalimat nomor 10 itu tidak tepat, ya. Kenapa tidak tepat? Karena di dalam kalimat nomor 10 dikatakan dengan mereka diperkirakan berevolusi sekitar 9 juta tahun yang lalu, bukan 200 juta tahun yang lalu. Yang 200 juta yang lalu itu
spesies hiu termuda ya, bukan spesies hiu berjalan. Jadi di situ dia pernyataannya tidak sesuai antara opsi dengan paragraf. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Dibaca kembali antara kalimat 10 dengan opsi D, antara hiu termuda dengan hiu berjalan. Mudah ya? Nah, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 5. Nah, semangat adik-adik, kita lihat soal nomor 5. Topik ya. Nah, topik bacaan tersebut, topik sama juga dengan ide pokok, sama juga dengan gagasan utama, sama juga dengan masalah utama dalam sebuah teks. Nah, topik bacaan. Jadi kalau kita kembali seperti soal nomor 1 ya, seperti soal nomor 1. Jadi kalau misalnya kembali kakak buat di sini topik bacaan. Nah, perhatikan detiknya deh. Ingat ya, kalau deduktif ide pokoknya berada di awal paragraf. Kalau induktif ide pokoknya berada di akhir paragraf. Nah, dewal in here ya, mudah sekali. Baik, nah kita perhatikan untuk teks di atas, topik bacaan. Jadi kembali lihat paragraf pertama, kalimat pertama ya, karena di situ ada 3 paragraf. Biasanya kita lihat kalimat yang pertama ada kata apa dek? Pengelolaan energi di Indonesia ya, dimulai dengan kalimat pengelolaan energi di Indonesia. Nah, jadi topik bacaan di atas kita lihat kembali, kita sesuaikan dengan paragraf yang kedua, kalimat yang pertama. Kita sesuaikan juga dengan paragraf ketiga, kalimat yang pertama dek. Jadi topik secara keseluruhan kita ambil di sini, jawabannya yaitu D ya. Nah, kenapa bisa jawabannya D? Kalau di D itu opsinya solusi cerdas dalam pengelolaan energi untuk Indonesia. Karena tadi dalam paragraf pertama berbicara tentang pengelolaan energi ya. Begitu juga dengan paragraf kedua dan paragraf yang ketiga. Baik, mudah ya. Kita lanjut soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 ini ada kata ya, ada istilah holistik. Nah, jadi kalau kembali kakak buat di sini ada istilah untuk kata holistik. Nah, seperti ini. Baik. Jadi apa makna dari kata holistik? Jadi kalau dia diperhatikan di situ yang ditanyakan deh, ini makna, arti ya. Berarti ini ada di dalam kamus ya, tapi tidak kita buka kamusnya sekarang. Jadi kalau kita perhatikan di situ makna kata holistik dalam teks ya, kita sesuaikan dengan teks. Nah, berarti ini sebuah sistem secara menyeluruh ya, sebuah sistem secara menyeluruh. Berarti langsung saja jawabannya di situ kita buat dengan B. Baik. Mudah ya? Nah, jadi maknanya sebuah sistem secara menyeluruh. Nah, kita lanjut soal nomor 7. Baik, untuk adik-adik tetap semangat. Manakah pernyataan berikut ini yang merupakan simpulan ya? Nah, seperti di awal kita lihat deh. Kalau simpulan ya, kakak buat di sini simpulan.
Jadi bisa dikatakan sebagai sebuah pendapat. Nah, di sini kakak buat simpulan sebuah pendapat. Nah, pendapat akhir dalam sebuah paragraf. Nah, ini dia dalam sebuah paragraf. Nah, bagaimana caranya, Dek? Coba kita lihat kembali pada kalimat pertama ya. Nah, coba kita lihat kembali pada kalimat yang pertama. Nah, jadi silahkan kita analisis kalimat yang pertama, apa yang dibicarakan dalam kalimat pertama, paragraf pertama, ya. Nah, kalau kita perhatikan di situ pengelolaan energi di Indonesia, ya, pengelolaan energi di Indonesia mesti menggunakan perencanaan terpadu. Jadi kita hubungkan dengan kalimat yang terakhir. Untuk opsi yang dimulai dengan kalimat nomor 1, seperti kalimat nomor 1 itu opsinya yang A. Nah, coba kita sesuaikan dengan kalimat terakhirnya. Nah, pasti sesuai. Bisa ya? Lihat kalimat pertama untuk menghubungkan dengan kalimat yang terakhir. Baik, langsung saja deh. Jawabannya A. Udah ya? Nah, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 8. Baik, soal nomor 8 ada istilah ya, ada kata berkomitmen. Nah, yang ditanyakan padanan. Jadi kalau kakak tuliskan berkomitmen. Nah, berpadanan sama juga dengan bentuk sinonim, ya. Berpadanan sama juga dengan bentuk sinonim. Arti dari berpadanan, nah arti dari padanan kata berkomitmen. Nah, di sini langsung saja kita buat dengan kata tekad atau bertekad. Ya, jadi yang tanyakan sinonim. Baik, langsung saja sesuai dengan opsi, maka jawabannya C. Udah ya? Nah, kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal nomor 9. Baik. Kita lihat di sini. Nah, untuk soal nomor 9, pertanyaannya masih sama seperti soal di awal ya, soal nomor 1 dan soal nomor 5. Gagasan utama paragraf kedua. Ingat, di sini bukan keseluruhan tetapi hanya paragraf yang kedua. Nah, kalau kakak bacakan awal dari paragraf yang kedua ya. Dinas Kehutanan Papua mencatat dari total 32 juta hektar hutan di Papua, ada 4,6 juta hektar yang rusak hingga tahun 2018. Baik, tadi kita menerapkan the king, the wall in here. Nah, jadi kalau sudah langsung kita tetapkan bahwa ide pokoknya pada kalimat yang pertama deh, langsung saja. Nah, kakak buat di sini. Secara deki, ya. Nah, jadi kalau langsung kita terapkan untuk paragraf yang kedua deh, perhatikan kembali. Coba perhatikan kalimat nomor 2. Biasanya kalimat nomor 2 akan menjelaskan, ya, akan menjelaskan kalimat nomor 1. Nah, seperti itu. Coba kita perhatikan kembali untuk kalimat nomor 2.
2 ya. Apakah benar menjelaskan kalimat nomor 1? Nomor 2 di sini kita ganti dengan kalimat nomor 7 ya. Hingga periode yang sama, KPK juga mencatat maraknya perambahan hutan seperti di Kirom, Jayapura, dan Sarmi. Artinya kalimat nomor 7 menjelaskan kalimat nomor 6. Kalimat nomor 2 menjelaskan kalimat nomor 1. Jadi kebetulan ini terdapat dalam paragraf yang kedua. Nah, langsung saja kita ambil kalimat yang pertama deh, atau kalau dalam teks kalimat yang ke-6, maka jawabannya jutaan hektar hutan di Papua rusak. Itulah ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf yang kedua. Nah, maka langsung saja jawabannya di sini kakak buat dengan B ya. Baik, kira-kira seperti itu bisa dipahami ya. Nah, kita kembali ke soal nomor 10. Bagaimana soal nomor 10? Di sini ada kata memperhatikan ya. Kata memperhatikan pada teks tersebut berantonim, berarti dia berlawanan makna. Jadi ini sangat mudah sekali memperhatikan apakah berantonim dengan menyelaraskan, mengabaikan, mempedulikan, mematuhi, atau menyeimbangkan. Nah, sudah pasti jawabannya deh. Nah, di sini kakak buat dengan poin yang B ya. Memperhatikan berantonim dengan mengabaikan. Ya, langsung saja kita buat jawabannya B. Baik, yang berikutnya untuk soal nomor 11. Untuk soal nomor 11D, ini masih sama, ada istilah ya, istilah kata moratorium. Nah, jadi moratorium ini kalau dikatakan dari segi makna. Nah, jadi langsung saja kita buat, apakah moratorium itu berhubungan dengan penanaman kembali, ketidakseriusan, pemberlakuan, pengejawantahan, atau penangguhan. Nah, yang jelas moratorium langsung saja kita buat jawabannya di sini dengan I ya, yaitu bentuk dari penangguhan. Baik, kita lihat soal kita yang terakhir, yaitu soal nomor 12. Ya, kita lihat soal terakhir kita deh. Kelompok kata ya, kelompok kata zona ekologi pada teks tersebut. Nah, ini yang ditanyakan makna dari zona ekologi. Nah, di sini kakak tuliskan zona ekologi. Ini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat pada kalimat yang keempat. Jadi adik-adik bisa cek di situ, terdapat pada kalimat yang keempat. Nah, makna dari zona ekologi. Jadi langsung saja kita lihat maknanya, kawasan yang berkaitan dengan makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya. Nah, langsung saja kita buat dengan jawabannya B. Baik, sekian materi kita hari ini untuk super intensif ke-33 dengan TPS pengetahuan dan pemahaman umum. Semangat adik-adik kelas 12 IPA dan IPS untuk UTBK SBMPTN 2020.